Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyerukan agar masyarakat Indonesia dan dunia menghindari diskriminasi serta segregasi keagamaan. Sebab saat ini dunia menghadapi masalah besar terkait toleransi. Ia juga memuji Indonesia yang dinilainya menjunjung tinggi toleransi dengan beragam suku dan agama yang ada di negara ini. Penghargaan Presiden ke-44 Amerika Serikat itu juga mengusik batin kita, apalagi belakangan praktik intoleransi kian marak di keseharian masyarakat. Padahal bangsa ini dibangun di atas perbedaan. Lalu sudah cukupkah upaya kita untuk menjaga nilai-nilai toleransi dan persatuan? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjaga keutuhan bangsa dari ancaman intoleransi dan diskriminasi? Pantai Talk hari ini bersama saya Valerina Daniel akan membahasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio kami, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzy Sri Suparin S. Sudarman, dan Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global, Dino Patijala dari Kantor Indonesian Diaspora Network di Sudirman, Jakarta Selatan. Serta nanti akan bergabung bersama kami lewat sambungan telepon, yaitu Ketua PBNU Robikin M. Has. Saya sapa dulu Ibu Suzy di studio. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam, terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini Ibu. Dan juga saya menyapa Pak Dino di Sudirman. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam Valerina. Iya Pak Dino, ini sebagai penggagas dan juga mungkin yang penyelenggara Kongres Diaspora Indonesia, apa menurut Anda inti dari pesan yang disampaikan oleh Obama dalam pidatonya kemarin? Presiden Barack Obama kemarin dalam pidato yang menyentuh berbagai hal, tapi yang menurut saya perlu dicatat adalah pandangannya mengenai globalisasi, mengenai juga pluralisme ya, dan toleransi. Dan mengenai globalisasi, beliau mengingatkan bahwa di negara barat pun anak-anak muda yang dulu sukses mengembrace globalisasi, tapi kemudian mengalami masalah gitu. Jadi beliau mengingatkan di Indonesia dan di negara-negara Asia yang lagi relatif sukses, agar jangan take for granted gitu. Sekarang kita lagi bagus nasibnya ya, pertumbuhan lumayan tinggi dibanding negara-negara barat, tapi jangan lupa melakukan hal-hal yang penting dilakukan agar 20 tahun ke depan kita tidak menjadi pihak yang kalah, tapi tetap menjadi pihak yang menang dalam menghadapi globalisasi. Baik, ini kalau kita bisa bilang Obama kali ini ibaratnya mudik ke Indonesia karena memang pernah tinggal di Indonesia. Nah, dari pesan-pesan Obama tersebut apakah disampaikan karena memang pernah mengalami di Indonesia atau memang ia memandang Indonesia sebagai negara yang mungkin bisa menjadi satu komponen yang kuat di dunia karena memiliki jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia? Saya kira dua-duanya. Pertama, Obama merasa mempunyai suatu kaitan emosional dan juga intelektual dengan Indonesianya. Mengapa? Karena dia pernah tinggal di Indonesia dan ibunya juga banyak melakukan penelitian mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Jadi dia ada pengalaman lapangan tuh dan perasaan lapangan terhadap Indonesia. Tapi juga di lain pihak Indonesia memang menjadi suatu negara yang dalam panggung internasional dipandang menjadi teladan gitu. Kebinekaan kita ya, cara kita menjaga persatuan, bagaimana demokrasi dan keterbukaan itu bisa terus berjalan berdampingan, dan juga demokrasi dan Islam ya. Jadi saya kira dalam pidatonya Obama itu beliau menyampaikan bahwa dunia itu sebenarnya kagum sama Indonesia, dan jadi Indonesia itu harus menjaga ketauladanan kita di mata dunia internasional gitu. Saya kira itu yang dengan sangat apik digambarkan oleh beliau dalam mengingatkan baik pemerintah maupun rakyat kita
untuk menjaga keindonesiaan kita. Baik, saya ke Ibu Suzy di studio. Ibu Suzy, kalau Anda sebagai pengamat internasional melihatnya, apakah kehadiran Obama di Kongres Diaspora Indonesia kemarin itu memang memberikan satu nilai tambah buat posisi Indonesia di mata internasional dalam kaitannya dengan toleransi? Pertama, dia datang dengan pesan yang sangat tepat, strategis sifatnya, karena kita baru mengalami intoleransi yang sangat kuat pada masa pilkada. Dengan demikian ada orang yang sangat dikagumi untuk didengar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran yang baik dan akhirnya orang asing tidak terlalu takut karena sudah disuarakan oleh seorang mantan presiden. Kalau saya lihatnya di situ. Seperti pertanyaan saya sebelumnya, ini antusiasme masyarakat terhadap pidato Obama karena memang dia pernah tinggal di Indonesia, atau memang karena memang dia suatu figur yang memang memiliki suara yang vokal dan didengar oleh dunia? Dia orang yang karismatik dan dia orang liberal yang memang mendukung multikulturalisme yang sebetulnya hampir nyaris terinjak-injak pada saat baru saja. Jadi saya kira tepat kedatangannya dan tepat untuk menganjurkan sesuatu itu agar tidak terulang kembali hingga nanti menjadi bahaya dalam pemilu 2019. Sebegitu beratkah kondisi kita saat ini sehingga akhirnya seorang Obama kemudian bisa menjadi semacam penghimbau kepada kita masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga toleransi? Ada balance-nya dari tokoh, tapi secara ilmu kita bisa melihat hal ini secara sosiologis atau secara komunikatif. Kalau Anda mengikuti Manuel Castell, dia menyatakan bahwa sebetulnya global communicative capitalism itu menghilangkan historical subject. Jadi orang kehilangan sense of belonging. Sense of belonging ini yang menghasilkan apa yang disebut sebagai dasar untuk totalitarianism. Kalau Anda baca Hannah Arendt, Anda akan lihat bahwa dia bilang ada orang isolated atau alienated yang tidak mempunyai sense of belongingness dan tidak berpikir, or unthinking atau thoughtlessness, yang akhirnya menjadi dasar untuk sebuah totalitarianism muncul. Dan malah The New Republic, majalah di Amerika Serikat, menyebutkan Trump menghimbau dan memobilisasi the forgotten American. The forgotten American ini yang alienated, yang isolated, yang merasa dehumanize. Dehumanisasi manusia memudahkan orang mendehumanisasi orang lain. Sehingga kalau secara sosiologis ini indikasi yang sangat rentan ya untuk bangsa kita, karena dehumanisasi itu bisa terjadi karena orang-orang yang mendehumanisasi orang lain itu merasa dirinya juga kehilangan kemanusiaan. Baik, saya ke Pak Dino kembali. Pak Dino, kalau menurut Anda sebenarnya ketika pidato kemarin sempatkah ada semacam briefing begitu kepada Presiden Obama sehingga akhirnya ketika pidato mengeluarkan pesan-pesan yang menyerukan toleransi ataupun mendukung Indonesia dengan keberagamannya? Kalau briefing sih enggak, tapi yang ada adalah tek-tok ya antara saya dan tim Obama mengenai apa yang kira-kira terbaik untuk kita bahas dan apa yang kira-kira ingin didengar oleh rakyat Indonesia. Dan kelihatan sekali bahwa pesan disampaikan oleh Presiden Barack Obama itu benar-benar thoughtful, dipikirkan dengan cukup matang gitu ya. Jadi bukan asal pidato saja, tapi benar-benar pertama menyentuh hal yang perlu diketahui di Indonesia, tapi juga menyentuh isu-isu global mengenai lingkungan hidup, mengenai perubahan iklim, mengenai inequity, mengenai kemiskinan, mengenai konflik, radikalisme dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ini adalah salah satu event yang paling menarik atau paling penting di Indonesia untuk tahun ini nih, karena message yang disampaikan dan siapa yang hadir di sana juga. Ini mungkin juga sama dengan kondisi di Amerika saat ini ya, sehingga akhirnya dalam pidatonya yang kemarin saya juga dengar ada pesan-pesan juga terhadap pemerintahan Trump. Apakah ini juga menjadi pesan yang mungkin senada dengan keberadaan negara kita saat ini, kondisinya terkait dengan toleransi, Pak Dino? Kalau dari Presiden Obama sendiri, saya melihat adanya upaya yang kuat ya untuk tidak kelihatan mengkritik Trump gitu, karena memang waktu dia
lengser, dia menyatakan dia akan tentu jadi pembicara di berbagai forum, tapi akan hati-hati sekali untuk tidak terlalu mengkritik Trump. Dan dia mengatakan itu karena waktu Barack Obama menjadi presiden, dia juga tidak diganggu oleh Presiden Bush, ya, dan dia menyatakan sangat terbantu oleh itu, gitu. Tapi memang isu-isu yang disampaikannya itu lebih kepada level global, ya, yang isu-isu yang dirasakannya itu benar-benar penting bagi situasi dan kondisi dunia sekarang ini, gitu. Apakah dia terpancing atau tertarik pada isu-isu yang ada di Indonesia belakangan ini, misalnya masalah aksi intoleransi dan lain sebagainya. Saya yakin beliau telah di briefing oleh timnya sebelum datang mengenai kondisi politik di Indonesia, dan saya yakin juga apa yang disampaikan beliau juga mempertimbangkan perkembangan terakhir dan apa yang ingin beliau sampaikan mengenai apa yang terbaik bagi Indonesia untuk ke depan. Baik, kita harus jeda sejenak, tapi mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai sebenarnya tantangan apa yang harus dihadapi oleh Indonesia terkait dengan kondisi saat ini, terkait dengan toleransi di dunia, dengan keberagaman yang kita miliki di Indonesia. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini, pemirsa. Terima kasih Anda sudah kembali bersama kami. Di sambungan telepon sudah bergabung bersama kami Ketua PBNU, Pak Robikin MH. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Robikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dery. Ya, baik Pak Robikin, apakah Anda ikut mengikuti pesan-pesan Obama dalam pidatonya hari Sabtu lalu? Iya. Bagaimana menurut Anda? Apakah memang secara langsung bisa menjawab permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan toleransi? Ya, sebelum itu saya sampaikan selamat malam untuk Bu Susi dan Pak Dino. Pertama bahwa memang apa yang disampaikan oleh Barack Obama itu mencerminkan realitas keislaman di Indonesia. Islam yang toleran, Islam yang sangat menghargai perbedaan, dan bahkan Islam yang punya komitmen untuk melindungi kelompok minoritas, apapun kelompok minoritas itu, apakah minoritas agama, suku, ras, dan seterusnya. Ini semuanya tidak terlepas dari dakwah Islam yang dikembangkan dan dilakukan secara konsisten oleh para wali songo, para penebar agama Islam pertama di tanah Jawa. Ya. Nah, karena Islamnya ramah, Islam yang dikembangkan itu begitu rupa menghargai kearifan lokal, menghargai adat istiadat serta budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka pada akhirnya kemudian Islam juga diterima oleh kelompok lain dengan baik. Nah, itulah yang seharusnya juga terus dikembangkan, bukan kemudian Islam yang tidak mengenal adat istiadat lokal dan bahkan impor dari tempat lain yang seakan-akan budaya di daerah lain itu sendiri dianggap sebagai bagian dari ajaran agama. Jadi harus bisa dibedakan mana yang ajaran agama, mana yang tradisi, misalnya di Timur Tengah misalnya. Mana tradisi adat istiadat Timur Tengah dan mana sebetulnya yang Islam. Jangan dicampur adukan. Ya, dalam pidatonya kemarin Obama beberapa kali juga menyebut atau mengandaikan Indonesia sebagai sebuah Muslim country, atau negara Muslim, negara Islam. Menurut Anda, tepatkah itu bisa digambarkan atau dikaitkan dengan Indonesia? Ya, kalau kemudian misalnya dilihat ya, jumlah penduduk di Indonesia yang berlatar belakang Islam tentu menjadi jumlah yang mayoritas. Tapi pertanyaan begini, bagaimana mungkin kalau toleransi itu tidak mencapai titik maksimum yang diberikan oleh para penganut agama Islam,
kelompok-kelompok yang minoritas ini bisa beribadah secara damai, secara luasa. Nah, Indonesia memberikan contoh yang sangat nyata atas hal itu. Bahkan kelompok lain yang kemudian menjalankan keyakinan keagamaannya tidak jarang diberi jaminan keamanan bukan saja oleh negara, tetapi juga oleh organisasi-organisasi yang notabene beragama lain, berkeyakinan lain. Ini saya kira sesuatu yang sangat menarik. Tentu saja pemberian jaminan keamanan oleh kelompok agama dalam hal ini Bangsa Ansor misalnya. Seringkali peserta mengamankan lalu lintas dan seterusnya ketika Natalan. Itu sesuatu yang sangat bagus dalam konteks kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Tapi tidak boleh itu dipandang sebagai mencampur adukkan keyakinan. Tentu teman-teman Ansor, teman-teman Bangsa juga kemudian tidak beralih agama, tidak beralih keyakinan tentang hal itu. Karena kita punya pedoman sebagaimana Quran Tuhan mengatakan, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Tapi mari kita kemudian tetap menghargai di antara kita sebagai manusia, sebagai warga negara. Karena dalam konteks sebagai warga negara, kita punya kedudukan yang sama. Kita punya jaminan keamanan yang sama. Kita juga mendapatkan jaminan konstitusional yang sama. Pesannya, agar kemudian setiap warga negara pesannya hampir sama ya Pak, dengan salah satu kutipan dari pidato Obama yang kemarin mengatakan, if you are so strong in your faith, you don't have to worry about others. Saya ke Pak Dino di Sudirman. Pak Dino, kalau Anda melihat sebenarnya dari pidato tersebut, apa yang bisa kita tangkap menjadi tantangan buat Indonesia secara global ke depannya? Dua. Satu yang saya tangkap adalah beliau mengingatkan bahwa dunia akan terus berputar dan berubah dengan cepat. Dan kita harus tahu dunia itu 10 tahun ke depan akan berada di mana. Dan kita harus siap beradaptasi untuk menghadapi dunia yang akan berubah itu. Pak Obama merujuk pada beberapa kasus di mana negara yang gagal mengantisipasi dan gagal beradaptasi akhirnya akan merugi dalam 10-20 tahun ke depan. Dan karena itulah bangsa Indonesia yang sekarang sedang mujur dan berada dalam posisi yang bagus, kita benar-benar harus terus jeli membaca arah perubahan dunia dalam 10-20 tahun ke depan, kemana globalisasi akan mengarah dan wujud apa yang akan maju ke depan, dan kita harus bisa mengadaptasi dan menampilkan kebijakan-kebijakan baru terhadap perubahan itu. Dan kedua adalah mengenai pluralisme dan toleransi. Dia menyatakan bahwa jangan pernah take for granted kalau memang ada tanda-tanda intoleransi, tanda-tanda bahwa keterbukaan, demokrasi, kebebasan itu mulai terancam, maka rakyat atau individu harus bisa membela dan bersuara untuk pushback, untuk pushback gejala-gejala ini gitu. Jadi saya kira dua hal itu yang disampaikan oleh Presiden Obama yang penting untuk dicatat ya. Baik, dengan adanya keberagaman di Indonesia dan juga mungkin dengan adanya diaspora Indonesia yang cukup banyak di berbagai negara, menurut Anda bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang disebutkan tadi? Saya melihat diaspora itu di luar itu sebagai cerminan dari kebinekaan kita yang ada di dalam. Jadi memang kita bineka di dalam negeri, tapi juga bineka di luar. Selama saya menjadi duta besar di Amerika Serikat misalnya, saya bertemu dengan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Di LA misalnya ada sekitar 112 gereja, dan mereka menyuarakan toleransi. Di Washington DC ada Islamic Center yang dijalankan oleh orang Indonesia, dan mereka juga menjadi pelopor dari aksi interfaith atau toleransi di antaragama di Amerika Serikat. Di New York ada Samsi Ali, Ustadz Samsi Ali yang aktif sekali untuk mempelopori kerjasama antaragama dan melawan prejudice and bigotry.
di Amerika Serikat. Kemarin juga ada pejabat tinggi Vatikan yang ternyata orang Indonesia dari Flores, Romo Marcus Solo, yang juga bicara di konvensi, dan beliau tugasnya adalah untuk mempromosikan interfaith cooperation, kerjasama antaragama di Asia Pasifik. Jadi banyak diaspora yang berperan di lapangan di dunia internasional, dan mereka membawa kebinekaan dan toleransi yang menjadi bagian dari darah daging Indonesia. Dan saya sangat bangga tuh melihat hal-hal seperti itu. Baik, Pak Dino, tahan dulu. Saya ke Ibu Susi di studio. Ibu, kalau tadi kita lihat bahwa tantangan global itu saat ini mungkin banyak berputar di mungkin isu toleransi. Nah, kalau menurut Anda dari sisi hubungan internasional, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia misalnya untuk bisa membantu untuk menunjukkan bahwa isu ini bisa diselesaikan? Pak Dubes Dino udah benar, bahwa kita harus antisipatif. Antisipatif dalam arti selalu adaptif kepada perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Tapi yang lebih inti adalah adaptif dan dipraktekkan di dalam pendidikan. Konten pendidikan penting sekali, karena konten pendidikan itu menjadi landasan untuk orang berpikir secara waras. Ngerti nggak? Kalau di Amerika jelas Anda masuk ke dalam sekolah, artinya Anda dibuat sebagai warga negara Amerika Serikat. Jadi memang pendidikan itu penting sekali, dan akhirnya menjadi landasan hukum. Dan hukum itu memberikan prediktibilitas. Kalau misalnya hukum di Indonesia belum nyambung benar dengan masyarakatnya, karena konten pendidikannya itu belum menunjang. Jadi ada edukasi, ada penegakan hukum. Ya. Nah, kalau dalam kondisi saat ini, kita melihatnya apakah sudah cukup kuat untuk bisa mendukung meningkatkan toleransi di Indonesia dengan adanya misalnya edukasi yang mungkin belum cukup baik, juga penegakan hukum juga belum dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Bagaimana menurut Anda? Pendekatan hukum ada kaitannya sama konstitusi. Kalau di Amerika jelas, setiap orang yang melawan diktum konstitusinya, yaitu inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness, akan masuk penjara. Ngerti nggak? Kalau di sini orang agak malu-malu kucing untuk menyatakan Anda bertentangan dengan Pancasila. Artinya kalau misalnya orang yang menentang ideologinya sendiri, the sense of belonging dan the sense of unthinkingness itu menjadi dominan. Akhirnya Anda akan kesulitan sendiri, karena untuk memelihara dan memerintah orang-orang yang tidak mempunyai rasa memiliki negara tersebut, Anda akan sulit. Nah, high consensus society itu ideal. Tapi kalau sebelum high consensus itu terbentuk, kita benahi dulu nih konten pendidikannya. Karena konten pendidikan adalah landasan cara berpikir rakyat. Oke, jadi itu dari sistemnya. Nah, bagaimana dengan flow of information yang sekarang sangat terbuka dengan yang globalisasi? Internet lancar, internet cepat, internet tangguh. Internet gila-gilaan. Untuk menghammer atau memukul ide bahwa Anda harus setia pada konstitusi we the people, gitu. Kalau di Amerika Serikat, jelas mereka akan selalu mengacu pada konstitusinya. Kita hampir lupa Undang-Undang Dasar 45 itu apa, preambulnya bagaimana, sehingga akhirnya kita lost in space atau benar-benar kehilangan rasa memiliki negara. Itu sangat disayangkan. Oke. Baik, saya ke Pak Dino. Ini Pak Dino, kalau menurut Anda ke depan bagaimana kita bisa menanggulangi dengan misalnya kondisi di mana adanya kemajuan teknologi, kemudian juga flow information yang sangat bebas, sehingga itu paling tidak pasti akan mempengaruhi daya pikir ataupun jalan pikiran masyarakat kita. Menurut Anda ke depannya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Kalau menurut saya yang paling penting adalah untuk menjaga agar corong publik itu harus dikuasai oleh orang-orang yang rasional, yang open-minded, yang moderat dan toleran. Kita sering kali melihat, termasuk di negara-negara barat, karena keterbukaan, karena demokrasi, karena social media, karena information technology, itu orang-orang yang minoritas itu bisa bergaung jauh lebih besar daripada angka kelompoknya atau jumlah kelompoknya gitu, right? Sehingga seakan-akan mereka menjadi seakan-akan mereka adalah mainstream, you know. Padahal bukan gitu ya. Nah inilah makanya kita sering melihat orang-orang yang moderat itu lama-lama menjadi malas atau lengah gitu.
untuk membela nilai-nilai hidup bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila atau toleransi, persatuan, moderasi dan lain sebagainya. Dan di tempat-tempat lain di mana kelompok inti atau kelompok menengah itu mulai lengah dan malas ya, untuk membela nilai-nilai tersebut, biasanya masyarakat itu akan mengalami kemerosotan gitu. Jadi menurut saya yang paling penting bagi kita adalah yang kelompok menengah, masyarakat mayoritas itu jangan sampai pernah take for granted nilai-nilai yang sudah berlaku lintas generasi, dan mereka harus selalu siap untuk membelanya, dan corong publiknya itu harus mereka selalu kuasai dan mereka isi gitu. Baik, Pak Dino Patijala, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat malam. Ya pemirsa, kami akan jeda sejenak. Kami akan kembali saja di berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kembali kami menyapa Pak Robikin, Ketua PBNU di sambungan telepon. Pak Robikin, kalau kita mendengarkan pidato Obama hari Sabtu kemarin, kita juga sempat mendengarkan kalimat misalnya bahwa demokrasi itu sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Nah, kalau dari Anda melihatnya dari NU sendiri bagaimana? Apakah Islam bisa dikatakan sebagai suatu yang sebenarnya demokratis sehingga akhirnya tidak perlu dianggap sebagai suatu yang dianggap intoleran secara global? Iya, Nahdlatul Ulama sendiri misalnya tentang Pancasila ya, yang di dalamnya ada sila keempat, yang pada prinsipnya adalah soal prinsip-prinsip demokrasi di situ. Tahun 1994, Nahdlatul Ulama sudah menegaskan bahwa Pancasila itu adalah sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan karenanya kemudian Nahdlatul Ulama menegaskan tidak boleh mempertentangkan antara agama Islam dengan Pancasila. Bahkan kami berani berpendapat bahwa tidak boleh mempertentangkan bukan hanya agama Islam, tapi tidak boleh mempertentangkan antara agama dengan Pancasila. Karena justru di dalam Pancasila itu merupakan sublimasi dari nilai agama yang ada di Indonesia. Itu menegaskan kami. Sehingga kalau sekarang masih ada orang mempersoalkan tentang itu, bagi kami ya seperti orang yang baru tidur setelah sekian puluh tahun entah kemana gitu. Orang yang baru terbangun setelah sekian lama tidur gitu maksud saya. Jadi aneh kalau orang masih mempersoalkan tentang hal seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang secara global mungkin memandangnya Islam sebagai salah satu ancaman, karena memang kita ketahui beberapa kali terjadi aksi terorisme yang kemudian diklaim oleh kelompok Islam, teroris Islam, misalnya ISIS seperti itu, sehingga akhirnya memberikan dampak negatif kepada Islam. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia saat ini? Karena Indonesia diakui sebagai negara berpenduduk Islam terbesar dan juga mungkin yang dianggap sebagai toleran dengan keberagaman kita. Pertama kami perlu sampaikan bahwa keliru kalau orang menilai bahwa terorisme, radikalisme itu adalah ajaran Islam. Nahdlatul Ulama memastikan bahwa itu bukan Islam. Bahkan Rois Am Nahdlatul Ulama pernah menyatakan, Kiai Haji Mustafa Bisri, Rois Am sebelumnya, bahwa kalau orang Islam kemudian tidak moderat, maka sebetulnya dia bukan Islam. Karena Islam itu adalah moderat. Islam itu adalah moderat. Nah, tentang Islam moderat itu, kemudian di dalamnya ada prinsip toleransi, ada prinsip keadilan, dan beberapa hal yang lain misalnya, itu dengan tegas kita dipromosikan oleh Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama sendiri juga membaca kecenderungan-kecenderungan orang yang mengklaim
dengan mengatasnamakan Islam, tetapi melakukan perilaku-perilaku yang sama sekali bertentangan dengan Islam, terorisme, radikalisme itu. Oleh karena itu, maka di tahun 2015 kemarin, yang kita mulai di tahun 2014, kita gelorakan tentang apa yang disebut dengan Islam Nusantara. Yaitu Islam yang ramah, Islam yang damai dengan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat, yang tidak bertentangan dengan Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya, di tahun 2016 kemarin, tepatnya bulan Mei, kami menyelenggarakan International Summit of Moderate Islamic Leaders. Itu yang hadir 48 negara. Kita selenggarakan di Jakarta. Itu. Tujuannya apa? Kita promosikan Islam yang ramah itu, Islam yang moderat itu. Gitu. Yeah. Kita promosikan kemana? Ke seluruh penjuru dunia. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri memiliki 48 cabang di luar Indonesia, di berbagai negara. Dan mereka juga memberikan pemahaman kepada banyak pihak bahwa Islam itu bukan orang yang menyatakan Allahu Akbar tapi sembari melempar bom molotov atau bahkan melakukan perusakan tempat-tempat ibadah atau apapun misalnya. Yeah. Nah, ini penting mempromosikan Islam yang sejatinya ramah itu kepada banyak pihak. Saya setuju dengan Pak Dino tadi itu bahwa belakangan ada sebetulnya kelompok yang boleh dibilang kelompok ini kelompok sangat minoritas, tetapi amat sangat berisik di dunia maya, amat berisik di dunia sosial. Sementara yang mayoritas, ya mereka masih silent. Nah, sekarang tidak boleh lagi bahwa yang mayoritas yang selama ini menjalankan praktek keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara damai itu kemudian berpangku tangan saja atas apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang jumlahnya sangat sedikit, mungkin bukan berpangku tangan ya Pak, tapi mungkin tidak terlalu aktif sehingga di media sosial yang terlihat hanya orang-orang yang memang tadi sikapnya kritis, kemudian berani mengungkapkan pendapat mereka yang mungkin memang bisa dinilai sebagai intoleran. Ya, saya ke Bu Susi dulu Pak Robikin, kalau Ibu Susi melihatnya dari mungkin pandangan global, apa sebenarnya diharapkan mereka terhadap Indonesia? Apakah memang kita sebenarnya juga diharapkan untuk bisa lebih menunjukkan bahwa kita lebih toleran sehingga akhirnya bisa menunjukkan bahwa memang Islam itu citranya tidak identik dengan terorisme? Ya, dipandang Indonesia dan Turki adalah moderate Muslim yang menurut gambaran Amerika Serikat bisa dijadikan teman. Tapi kalau Anda melihat peta secara geografis, sekarang ada perkembangan ideologi baru nih. Antara kelompok yang Saudi Arabia yang agak konservatif dengan kelompok yang menyebutkan dirinya pendukung Ikhwanul Muslimin atau Hizbullah untuk orang-orang Syiah. Jadi sebetulnya Indonesia harus waspada karena dalam menyuarakan ideologinya itu sebagai ideologi yang sudah bersejarah dan selalu didengungkan harus bisa menghitung pembayangan di sudut publik itu seperti apa, ngerti nggak? Pembayangan itu hanya bisa dilakukan dengan mencermati opini-opini sehingga akhirnya jadi masalah praktis buat pemerintah melakukan kebijakan. Kalau dia tidak mengenal rakyatnya sendiri seperti Hillary Clinton tidak mengenal opini publiknya, akhirnya dia tertampar sendiri oleh kondisi bahwa mungkin masyarakat Amerika sudah menjadi intoleran terhadap tindakan-tindakan Partai Demokrat. Apakah dengan kondisi saat ini kita bisa melihat bahwa pemerintah sudah cukup aktif untuk bisa mungkin memagari orang-orang yang intoleran tersebut? Saya khususnya mengappeal kepada fellow academic, jadi teman-teman akademisi harus lebih punya waktu untuk bisa memberikan wawasan kepada pemerintah karena we're in this thing together. Jadi nggak bisa hanya saya atau hanya orang-orang tertentu yang selalu aktif untuk melakukan perubahan-perubahan. Karena semua beda-beda pendidikannya. Misalnya orang mas komunikasi tentu tahu opini itu gimana, opini publik itu bagaimana. Nah, itu harus dikerahkan untuk akhirnya pemerintah mendapatkan pengetahuan. Jadi semacam pemerintah juga tidak mendapat nasihat yang benar, bukan dianya bodoh, tapi karena kalau di Amerika misalnya ada ahli Cina, ada masalah dengan Cina, semua ahli Cinanya dikumpulkan. Kalau kita sekarang belum seperti itu? Belum seperti itu, karena kelihatannya orang ragu-ragu apakah mau memberikan kontribusi apa tidak. Jadi a sense of love of nation itu kurang. Jadi harus cinta pada negeri dulu, itu yang harus
dipaku di dalam sekolah, sehingga akhirnya semua memberikan kontribusi tanpa diminta. Baik, kita akan teruskan perbincangan hangat ini. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.